Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada bab yang baru, yaitu babu mashil khuffi, yaitu bab yang menjelaskan tentang mengusap khuf. Jadi khuf ini seperti sepatu yang menutupi kaki dengan syarat-syarat tertentu. Nah, hukum menggunakan khuf ini adalah boleh. Artinya boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Akan tetapi yang lebih utama itu adalah membasuh kaki. Jadi orang yang sudah menggunakan khuf pada kakinya, dia ketika berwudu, dia itu adalah membasuh anggota-anggota wudunya seperti biasanya, kecuali kakinya, karena kakinya sudah menggunakan khuf. Nah, sebagai ganti daripada membasuh kakinya, itu adalah khufnya tadi itu diusap. Nah, nanti syarat-syaratnya akan dijelaskan. Kemudian kata beliau, ya juzu fil wudu, mengusap khuf itu boleh fil wudu, di dalam wudu. Lil mukim, bagi orang yang mukim yang tidak dalam kondisi safar, waktunya mengusap khuf itu adalah yauman walailatan, yaitu 1 hari 1 malam, 24 jam. Walil musafiri, dan bagi musafir, orang yang dalam perjalanan, waktunya mengusap khuf adalah salasatan bilayaliha, yaitu 3 hari dengan malam-malamnya. 3 hari 3 malam. Jadi bagi mukim, dia boleh menggunakan khuf itu selama 1 hari 1 malam. Artinya selama 24 jam, selama 1 hari 1 malam, ketika dia ingin berwudu, cukup dia membasuh wudu seperti biasanya, wajah dan seterusnya tadi, kecuali kakinya, karena kakinya sudah memakai khuf. Maka cukup untuk membasuh kakinya tadi itu diganti khufnya tadi itu diusap. Dan syaratnya selama 24 jam tadi dia tidak boleh melepas khufnya. Artinya tidur pun dia harus memakai khuf. Ini bagi mukim. Nah, untuk orang musafir, orang yang dalam perjalanan, dia boleh memakai khuf tadi selama 3 hari 3 malam. Nah, dihitung 1 hari 1 malam bagi mukim dan dihitung 3 hari 3 malam bagi musafir tadi, itu dari mana dihitungnya? Nah, sini dijelaskan minal hadas ba'da lubsin. Dihitungnya tadi itu dari hadas ba'da lubsin, setelah memakai khuf. Jadi dihitungnya tadi itu bukan setelah kita memakai khuf, bukan. Tetapi dihitungnya tadi itu setelah kita memakai khuf, kemudian setelah itu kita berhadas. Berhadas secara sempurna sampai selesai hadasnya. Misalnya buang air kecil atau buang air besar. Baru setelah itu masa 1 hari 1 malam untuk mukim, atau 3 hari 3 malam untuk musafir, itu baru setelah itu dihitung. Jadi dihitungnya tadi itu setelah hadas, setelah daripada hadas ba'da lubsin, setelah memakai khuf. Kemudian fa'in masaha hadaron, jika seorang mengusap khufnya tadi itu hadaron, ketika dia hadir ada di rumah, tidak dalam kondisi safar. Thumma safara, kemudian dia bersafar. Au akasa, atau sebaliknya,
dia bersafar, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, bermukim, hadir, maka bagaimana? Maka lam yastaufi muddata safarin. Maka dia tidak boleh menyempurnakan masa safarnya. Yang berlaku adalah masa mukimnya, yaitu 1 hari. Wa syartuhu, dan adapun syarat daripada mengusap khuf itu adalah ayul basa, khuf tadi itu dipakai ba'da kamali tuhrin, setelah sempurnanya bersuci. Jadi dari kita membasuh wajah terus sampai sempurna, kita menyempurnakan wudhu seperti biasanya, kemudian membasuh kaki secara sempurna, wudhunya sempurna, baru setelah itu memakai khuf. Jadi memakai khuf tadi ba'da kamali tuhrin, setelah sempurnanya bersuci. Kemudian syarat selanjutnya adalah satira mahali fardihi, yaitu khuf tadi itu harus bisa menutupi tempat fardunya. Artinya kaki dari jari-jarinya sampai mata kaki itu harus tertutup. Tempat fardunya kaki itu harus tertutup. Kemudian tohiron, dan khufnya tadi itu harus dalam kondisi suci. Kemudian syarat selanjutnya adalah yumkinu taba'ul masyi. Yumkinu taba'ul masyi, yaitu memungkinkan digunakan untuk berjalan. Fihi padanya. Artinya khuf tadi itu harus kuat dan tidak mudah robek. Bisa digunakan untuk berjalan. Kenapa? Litaradduti musafirin lihajatihi, karena mundar-mandirnya musafir lihajatihi, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi khufnya tadi itu harus kuat, digunakan untuk berjalan. Qil dikatakan syaratnya lagi adalah halalan. Khufnya tadi itu adalah halal, artinya bukan barang ghosoban dan bukan barang curian. Kemudian wala yujzi'u, dan tidak mencukupi mansujun, khuf yang dirajut, yang masih jahitannya tadi itu longgar. La yamna'u ma'an, yang tidak bisa mencegah air. Jadi syarat khuf tadi itu adalah khuf yang tidak tembus air, yang anti air. Artinya ketika air mengenai khuf tadi, kakinya yang ada di dalam khuf tadi itu tidak basah. Khuf yang anti air, yang tidak tembus air. Fil as-sahih, menurut pendapat as-sah. Wala jurmuqoni, dan jurmuqon. Jurmuqon ini sejenis khuf yang tembus air. Ini juga tidak mencukupi. Fil adhar, menurut pendapat azhar. Wa yajuzu, dan boleh mashkuku qodamin, ya khuf yang telah robek telapak kakinya. Akan tapi sudah yang sudah diikat atau sudah dijahit, yang sudah tidak tembus air. Jadi khuf yang sudah robek telapak kakinya bagian bawahnya tadi, tapi khufnya tadi itu sudah dijahit dan air sudah enggak tembus, itu boleh. Fil ashah, menurut pendapat ashah. Kemudian wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi khututon. Wa yusannu, dan disunahkan mashu a'lahu, mengusap bagian atas khuf, wa asfalihi, dan mengusap bagian bawah khuf, khututon, mengusapnya tadi itu khututon secara bergaris, yaitu dengan jari bergaris seperti itu. Jadi yang wajib itu hanya mengusap khuf bagian atasnya saja. Adapun mengusap bagian bawah khuf itu hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib hanya bagian atas saja.
Wa yakfi musamma mashin, dan mencukupi musamma mashin, yaitu sesuatu yang dinamai dengan mengusap. Yuhadil fardo, yang sejajar dengan bagian fardu. Artinya dari kaki sampai mata kaki, sejajar dengan bagian fardu. Jadi boleh mengusap khuf tadi itu seperti mengusap kepala. Artinya cukup kita basahkan air kita, kemudian kita letakkan di atas khuf, itu sudah cukup. Yang penting perkara itu sudah dinamai dengan mengusap. Illa asfala rijli wa aqibaha, kecuali bagian bawah kaki, wa aqibaha, dan tumit kaki. Jadi yang sah itu mengusap khuf tadi adalah sejajar dengan bagian yang fardu, yaitu bagian atas khuf. Nah, tetapi bagian bawah kaki kalau diusap atau tumit kaki itu diusap, itu tidak sah. Fala, maka tidak sah alal madhab, menurut pendapat madhab, pendapat yang kuat. Qultu, kata Imam Nawawi, qultu, aku berkata, harfuhu atau hirfuhu ka asfalihi, pinggiran khuf itu ka asfalihi, itu seperti bagian bawahnya khuf. Artinya kalau yang diusap itu adalah pinggirnya khuf, maka itu tidak mencukupi. Wallahu a'lam. Kemudian wala masha li syakin fi baqail muddah, dan tidak ada mengusap li syakin bagi orang yang ragu-ragu fi baqail muddah, di dalam tetapnya masa mengusap. Jadi orang yang ragu-ragu, misalnya bagi orang yang mukim, dia ragu-ragu apakah aku ini sudah terhitung 1 hari 1 malam atau belum. Nah, maka orang yang ragu-ragu semacam ini tidak boleh mengusap khuf. Kemudian fa'in ajnabah, maka jika dia junub, maka wajibat tajdidu lubsin, maka wajib memperbarui lubsin, memakai khufnya. Artinya dia harus mandi dan berwudu dengan sempurna, baru setelah itu boleh memakai khuf lagi. Harus tajdidu lubsin, yaitu memperbarui, memakai khuf lagi. Wa man naza'a wa huwa bituhril mashi ghasala qadamaihi. Wa man naza'a, dan siapa yang melepas khufnya, wa huwa bituhril mashi, sedangkan dia dalam kondisi suci dengan mengusap khufnya tadi. Jadi dia sudah sempurna wudu dan mengusap khufnya sudah sempurna. Maka bagaimana? Maka kewajibannya adalah ghasala qadamaihi, harus membasuh kedua kakinya. Jadi dia sudah sempurna dalam keadaan wudu, kemudian dia memakai khufnya sudah sempurna, kok dia belum masanya tadi belum habis, kok dia melepas daripada khufnya, maka kewajibannya adalah membasuh kedua kakinya. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, yatawaddu, dia harus berwudu. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.